pengajuan-pengajuan, baik itu bottom up maupun pengajuan yang bersifatnya kebutuhan mendesak. Presiden sudah menginstruksikan agar supaya kita melakukan ini secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan BPKP. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya laporkan bahwa kami tidak akan mengajukan anggaran apabila tidak mendapatkan review final dari BPKP. Dan ini tentunya akan membantu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian di dalam pengawasan anggaran. Dalam konteks kerjasama internasional non-fakta pertahanan, ke depan kita akan mengembangkan latihan-latihan bersama dengan membangun capacity building dan juga atas dasar mutual respect. Kita sudah mengembangkan di wilayah barat daerah latihan dan kita akan mengembangkan di daerah timur daerah latihan di Morotai dan di Papua agar supaya Tentara Nasional Indonesia kita bisa mengundang koleha-koleha profesionalnya untuk berlatih di tanah air kita, baik itu dari aspek kekuatan laut, kekuatan darat, dan juga kekuatan udara. Ini akan kita lakukan di dalam tahun ini dan tentunya kami sangat memerlukan adanya satu hal yang bersifat moral support, dan saya pada kesempatan ini mengundang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada saatnya kami dan TNI melaksanakan satu latihan bersama dengan negara-negara kita, kami membuka uluran tangan mengundang Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian untuk melihat bagaimana latihan bersama ini kita lakukan agar supaya kita bisa menjadi negara-negara yang juga tidak hanya dibanggakan oleh rakyatnya, tapi juga dibanggakan oleh regional. Kekuatan regional ini adalah target kita, seperti apa yang sudah dirintis oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam konteks perisai Trisula Nusantara, Bapak-bapak Ibu sekalian, kekuatan darat yang akan kita kembangkan saat ini adalah di tahun 2025 kita membentuk 100 batalion infanteri teritorial pembangunan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya untuk mempersiapkan hard power, tapi kita juga mempersiapkan soft power, di mana batalion teritorial pembangunan itu memiliki unsur-unsur kompi perikanan, kompi peternakan, kompi pertanian, dan juga kompi kesehatan. Inilah yang akan membantu kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah nasional kita. Dan perlu diketahui oleh Bapak-bapak sekalian bahwa strategi nasional yang ditentukan oleh Presiden adalah ingin agar supaya satu kabupaten yang sebanyak 514 bisa dipelihara dan dijaga oleh satu batalion infanteri teritorial pembangunan yang diperkuat dengan 2 batalion komponen cadangan. Ini adalah kekuatan yang diperlukan oleh bangsa dan negara untuk menjadikan kita negara kuat dan berdaulat. Kekuatan laut yang kita kembangkan di tahun 2025 ini adalah mengisi choke point yang ada agar supaya kita mempunyai kemampuan untuk menutup celah-celah yang bisa menjadi infiltrasi dari kekuatan asing yang akan masuk di wilayah nasional kita. Kekuatan udara memang hal yang sangat mahal dibandingkan dengan kekuatan kekuatan darat. Akan tetapi kita harus lakukan selimut udara. Selimut udara ini perlu
dengan jalan kita memiliki skuadron pesawat tempur, dan ini sudah dilakukan, tapi kita juga harus memikirkan satu langkah-langkah interim di mana ini perlu kita persiapkan, sebab kita tidak tahu, tidak punya kepastian kapan ancaman itu menjadi nyata. Oleh karena itu, kita akan menyiapkan kemampuan pesawat tempur yang bersifat interim untuk sementara, sambil menunggu peralatan-peralatan yang baru itu bisa sampai ke tanah air. Sebagai penutup dari pengantar ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa satu keniscayaan bagi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu tegaknya dan terjaganya kedaulatan ini, tentunya diperlukan satu kekuatan pertahanan yang dominan. Kita memerlukan satu stabilitas nasional yang bisa mengayomi pembangunan nasional kita, dan agar supaya pembangunan ekonomi ini bisa memenuhi keberpihakan kepada rakyat yang senantiasa memang sangat mengharapkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat Indonesia yang memerlukan perhatian. Yang terhormat Ketua Komisi 1 DPR RI, para wakil ketua, serta bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Komisi 1 yang terhormat, demikianlah esensi kebijakan strategis untuk melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara ini sebagai suatu introduksi perdana dari kami yang tentunya memerlukan eksplorasi dan eksploitasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebab tanpa dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari Komisi 1, mustahil kita bisa mencapai misi utama yang dibebankan kepada kami.